Duduk nih. Malu. Orang-orang pada nyari kursi. Saya dipersilahkan duduk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak. Jawab salam belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di dalam lemper. Itu baru jawab salam jamaah yang udah mulai lapar. Udah lapar belum? Mau makan nggak? Benar. Insya Allah. Itu berkatnya udah dapet. Tapi kalau udah dibagikan berkat, maka tandanya gimana panitia? Tanya panitia dah. Tersesa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da as-sariyati wal ghazwah wa ja'ala an-nutqa wal kalama min wasa'ilid da'watil islamiyyah. As-salatu was-salamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, yaqulu al-haqq subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum yadhlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Al-ayata sadaqallahul azim. Para alim ulama, para masyayikh yang sangat kita cintai dan selalu kita sertakan doa-doa terbaik kita untuk beliau. Para alim ulama, para asatidah yang lainnya, para habaib yang keseluruhnya kita doakan mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan dalam hidup beliau. Amin. Dipanjangkan umur-umur beliau dalam taat. Amin. Diberkahi keluarga beliau. Amin. Semoga senantiasa bisa membimbing kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti insya kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini segenap panitia yang telah mensukseskan acara ini. Ustaz Abdul Hakim kalau nggak salah ketuanya acara. 2 tahun ya. Tahun-tahun yang dulu Haji Fauzi biasanya. Sekarang udah berganti ya. Berarti Haji Fauzi kemarin kalau nggak salah 15 tahun jadi panitia. Jadi Ustaz Hakim ntar masih ada 13 tahun ke masa kepemimpinan dalam kepanitiaan maulid di sini. Jadi tenang, nggak akan ada yang gangguin, aman, aman. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok
yang dalam setiap sisi kehidupannya bisa kita ambil ibrah, kita bisa jadikan pelajaran, kita bisa jadikan suri tauladan, karena memang seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin yang ma'asyirin rahimakumullah wal hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut untuk kita cintai, patut untuk kita puji, patut untuk kita sanjung, bukan sekedar di mulut kita, bukan berlebihan kalau kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun pujian-pujian yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya pujian-pujian tersebut tidak akan sampai pada hakikat kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan beliau langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha terpuji memuji seorang hambanya yang terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah. Dan sungguh pada dirimu wahai baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar terdapat satu akhlak yang agung, akhlak yang agung. Masya Allah, akhlaknya baginda Rasulullah bukan lagi akhlakul karimah, tetapi akhlak khuluqin azim. Azim, apa azim? Yang agung. Masya Allah. Akhlaknya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki akhlak yang sungguh sangat mulia. Maka bahasanya khuluqin azim. Masya Allah. Ya. Kita ingin sebutkan pujian-pujian untuk Rasulullah SAW, maka habis kata-kata ini kita ucapkan, habis pena tinta-tintanya untuk menuliskan, belum habis kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Rasulullah SAW. Dari mana bu? Nih sekarang kita pengen lihat Rasulullah SAW. Salah satunya sabda beliau yang memang patut untuk kita telaah dan insya Allah bisa kita amalkan. Ini bagi para suami-suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk kita semua. Salah satunya beliau sabdakan, ana khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, orang yang paling baik terhadap istri, dan aku adalah suami yang paling baik terhadap istriku. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika beliau ada di medan perang, beliau adalah seorang panglima perang yang paling pemberani. Sahabat nih cerita, kita di perang Badar kalau lagi ketakutan, semuanya pada ketakutan, semuanya berlindung di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah yang menghadapi musuh, Rasulullah SAW yang jaraknya paling dekat anu musuh. Rasul adalah seorang yang paling pemberani. Subhanallah. Itu di medan perang. Tatkala beliau berada menjadi imam pada salat, beliau adalah seorang dengan bacaan yang paling fasih, imam yang paling adil, imam yang paling bijaksana. Nih, Rasul kalau lagi jadi imam, dengerin pada Rasul kalau jadi imam, beliau adalah seorang imam yang paling adil, baik bacaannya, penghayatan yang luar biasa terhadap kalam-kalam ilahi. Beliau adalah imam yang paling mengerti dengan kondisi jamaahnya. Tidaklah Rasulullah SAW mendengar sebuah tangisan dari bayi kecuali beliau akan percepat sholat. Maksudnya dipercepat sholat bukannya sholat 4 rakaat jadi 2, bukan. Cuman biasanya beliau baca surah yang agak panjang, beliau baca
yang agak singkat begitu. Tidaklah beliau mendengar suara tangisan bayi kecuali beliau percepat sholatnya. Tidaklah beliau menjadi imam kecuali beliau memikirkan jamaah yang ada di belakangnya. Idza amma ahadukum qauman, apabila seorang menjadi imam mengimami jamaah yahtasir atau falyuqasir, hendaklah dia ringkaskan sholatnya. Kalau jadi imam biar paham kondisi jamaah. Jangan imam seenak-enaknya imam aja. Imam ngapalin surah, dia baca doa, dipimpin doa, semua hafalan doanya dibawa. Masya Allah. Tuh kira-kira bijaksana apa enggak itu? Sampai juga nih orang ceramah, dia udah siapin tuh semua bahan-bahannya. Seorang penceramah kagak bijak kalau ceramahnya kelamaan. Kenapa? Karena bahannya banyak. Rasulullah SAW sabdakan, kalau kalian jadi imam yang adil. Pikirin jamaah, jangan pikirin keinginan, kemauan, hasrat, kebutuhan dari imamnya saja. Jamaah yang dipikirin. Jangan sekonyong-konyong ingin mengambil keuntungan pribadi, yang lain gak dipikirin, bahaya. Kenapa? Kalau jadi imam ringkas, jangan terlalu panjang. Mungkin di jamaah itu ada yang lagi sakit, mungkin di antara jamaah ada orang tua, mungkin di antara jamaah ada yang punya hajat buru-buru. Makanya jangan terlalu lama. Tuh Rasulullah SAW, beliau adalah seorang pemimpin yang begitu adil. Masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tangganya Rasulullah SAW, beliau adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab, penuh amanah dan penuh cinta kasih. Masya Allah. Nih bapak-bapak nih, kita kudu contoh Rasul nih, contoh Nabi. Jangan bapak-bapak sama bininya kaku banget. Ada nggak yang model begitu? Suami sama bininya kaku banget, nggak bisa diajak bercanda. Kadang-kadang ngomong sama bini aja nggak bisa tuh. Panggil mama nggak bisa, bunda nggak bisa. Panggil namanya aja nap. Enak. Yam, gua lapar yam. Yam. Kata bininya emang gua ayam. Panggil dong yang kerenan. Namanya siapa? Maryam. Panggilannya Mary. Rasulullah SAW itu sangat menunjukkan sikap sayangnya kepada istri luar biasa. Kadang-kadang nih jujur nih, suami-suami pada jujur. Gimana sikap kita kalau bini lagi haid? Gimana? Kalau bini lagi haid sama bini lagi nggak haid, sama apa beda? Sama beda? Kok beda? Rasulullah SAW biar kata bininya lagi haid, dimuliakan bininya. Siti Aisyah radhiyallahu anha nih, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kata Siti Aisyah, qalat Aisyah tuh kuntu ana haid. Kata Siti Aisyah, saya lagi haid. Ya kalau perempuan kalau lagi haid kan bawaan kita mau begitu deh ya, kurang gimana gitu ya, lagi men namanya. Kata Siti Aisyah, aku lagi haid, kuntu ana haid. Ya, fasyaribtul ma, kemudian aku minum air. Ya, Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah lagi minum, Rasul pengen air, diambilin dah air. Fa'unawiluhul ma, aku ambilin dah air untuk Rasulullah SAW. Siti Aisyah lagi haid, Rasul pengen minum, diambilin tuh air. Rasulullah SAW diberikan itu air. Sebelum diberikan, dicobain dulu sama Siti Aisyah. Wa ilaha illallah. Rasulullah SAW dimintain air kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah minum dulu. Rasulullah SAW lanjutin. Fawada'a famahu fi maudhi fiyya. Rasulullah SAW ngelanjutin tuh air minum yang udah diminum lebih dahulu oleh Siti Aisyah.
dan kagak pakai diputer. Nah, ada juga nih. Bini kita ngasih gelas, dia udah minum. Ya, elah, ada di setirnya lagi. Kita putar dulu. Ya, kita putar tuh. Ya. Rasulullah SAW dikasih air bekas minum Siti Aisyah, nggak pakai diputer. Beliau letakkan bibir beliau di tempat Siti Aisyah minum, pas di lembangan bibirnya. Masya Allah. Romantis ya? Masya Allah. Lihat, Siti Aisyah juga tahu diri. Beliau minum, mulutnya bersih, giginya bening, cakep, nggak menimbulkan aroma-aroma yang menyengatkan gitu. Masya Allah. Bukan air doang, ternyata yang lain juga Rasulullah SAW lakukan kepada Siti Aisyah. Wa ata'arraqul arqa. Kata Siti Aisyah, saya juga makan daging. Daging nih. Daging kalau digigit, kira-kira bekas gigitan ada apa tuh? Ada ceplakan ya? Ada bekasnya gitu. Jadi beliau lagi makan daging, Rasulullah SAW minta ambil daging. Kagak diambilin yang baru, dikasih yang itu. Ini kalau ibu pengen praktekin harus kompromi dulu ya sama laki ya. Ntar jangan pulang dari dengerin ceramah malah jadi berantem sama lakinya. Ini contohin Rasul minta daging. Siti Aisyah habis gigit tuh daging, habis gigit kan ada bekasnya tuh. Ya, Rasulullah SAW minta daging. Wahai ya Aisyah, ya, hatili an-lahma. Ya Aisyah, ya panggilan tuh. Wahai Aisyah yang cantik, tolong dong ambilin aku daging. Daging habis digigit dikasih bagi kita Rasul. Coba itu kalau kita yang dapat daging udah tinggal separuh gimana tuh? Nggak ada yang lain apa? Lu heran belum? Yang ini lu makan, semua aja buat lu. Badan lu udah, awak lu udah lebar banget itu bukan? Terus saja. Rasulullah kagak pakai begitu. Rasulullah SAW langsung beliau makan, ya, fa'akala, ya, fi maudhi'iyah, di tempat di mana aku tadi habis menggigitnya. Subhanallah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lihat contoh kita Rasulullah SAW begitu luar biasa, Masya Allah. Itu baru makan minum, belum mandi. Siti Aisyah bercerita, kuntu ana wa Rasulullah SAW aghtasilu ma'a Rasulullah SAW min ina'in wahid. Aku bersama Rasulullah SAW mandinya bareng. Siti Aisyah cerita nih, beliau mandi dengan Rasulullah SAW dari wadah yang sama, satu wadah. Ya Allah, air cuma seember, mandinya bareng. Gayungnya cuma satu. Fayubadiruni wa ubadiruh. Aku mendahului beliau, kadang-kadang beliau mendahului aku. Jadi diambil tuh air, gayungnya satu, main berebutan, dipakai dah. Rasulullah bercandain, pakai tuh air, seakan-akan dia pengen habisin. Akhirnya Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, da'li, ya Rasul, tinggalin dong buat saya. Ya. Kadang-kadang Siti Aisyah dapat duluan, dipakai itu air. Rasulullah kemudian sampai ke Siti Aisyah, ya Aisyah, da'ili, wahai Aisyah, tolong tinggalin buat aku. Ya ilaha illallah. Lihat contoh-contoh dari Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa beliau adalah seorang yang begitu sayang dengan keluarga, dengan istrinya, luar biasa. Yang penting kita cintai Rasulullah SAW. Gimana kalau mencintai Rasul? Ikut sama Rasul. Cinta kepada Allah, gimana cinta kepada Allah? Ikut perintah dan aturan dari Allah. Ta'sil ilaha wa tudhiru hubbahu, hadha muhalun wa fil qiyasi badi'u, kata Imam Syafi'i. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jangan sebaliknya nih, disindir kita sama Imam Syafi'i. Ta'sil ilaha wa tudhiru hubbahu. Kau bermaksiat kepada Allah, kau lakukan maksiat terhadap Allah, tetapi secara zahir kau tunjukkan bahwa kau mencintai Allah. Hadza muhalun wa fil qiyasi bari'u. Ini adalah hal yang mustahil, yang enggak boleh terjadi. Jangan sampai kita cinta kepada Allah cuma kita maksiat kepadanya. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau cintamu benar, pasti kau akan taat kepadanya. Kita cinta kepada Allah berarti kita taat kepada Allah.
kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita harus taat kepada baginda Rasul. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai seseorang pasti dia akan taat, dia akan patuh tunduk kepada yang dicintainya. Mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah SAW. Kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di atas dari segalanya. Cinta itu betul-betul kita buktikan dengan patuhnya kita terhadap apa yang Allah gariskan dan Rasulullah ajarkan. Mudah-mudahan kita beruntung semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita berjumpa dengan Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar yang akan menuntut kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, semoga ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.